Oke, selamat sore. Selamat beraktivitas sobat petani. Saya diundang sama rekan petani ini untuk menyaksikan tanamannya. Ini tanamannya tanda-tanda blas, bercak, pelepah yang semakin parah, yang seperti ini. Nah, ini jadi dia lebih menguning. Nah, seperti ini. Oke, jadi penjelasannya kita di sini saling sharing bahwasanya ketika sudah terjadi seperti ini termasuk tahap 2. Saya bilangnya tahap itu ada 3. Yang pertama pengendalian, pencegahan, penanganan, dan proses penyembuhan. Jadi untuk yang pengendalian kita anggap tidak ada. Yang kita utamakan yaitu tahap pencegahan, penanganan, baru pengendalian. Ini udah masuk tahap 2, penanganan. Pemulihannya ini mungkin sekitar 10 hari. Bahan aktif untuk sejenis ini masih ada banyak yang mengandung teofanat itu semuanya bisa. Tapi pengendalian pertama yang harus dilakukan, kita lihat tanaman padi ini. Nah, ini dilakukan pencegahan. Kita lihat kondisi air sangat remah. Kondisi tanah sangat remah. Tanahnya remah, kayak mudah hancur ketika dipegang. Ini saya ambil sampel. Nih, bener. Ini sudah masuk seharusnya tahap pengeringan. Cuman karena kendala tikus, petani sendiri tidak berani membuang air. Ini nanti ujung-ujungnya menjadi hawar daun, lalu ke pelepah, setelah itu menjadi blas. Ciri utama dari blas tersendiri yaitu ini. Ketika belum terserang, dia akan menandakan kekuning-kuningan seperti ini, hanya semu kuning. Semu saja. Setelah lama, baru dia akan menjadi kuning seperti ini. Ini sudah masuk tahap pencegahan. Pencegahan atau pengendalian. Ini. Jika sudah seperti ini, batangnya ada yang busuk, ini harus masuk tahap pemulihan. Ini kan sudah ada busuk. Jadi seperti itu. Ciri utamanya dari ujung daun itu berupa warna kuning, semu-semu kuning. Ini sudah menjadi tandanya. Baru dia akan menguning, semakin kuning, maka daun akan mati, bahkan pada batang pun akan mati. Ini contohnya seperti ini. Dia akan mati. Tahap yang pertama kita lakukan, kita nggak mungkin memotong satu persatu seperti ini secara manual. Nggak mungkin. Makanya kita buang air terlebih dahulu. Setelah buang air, kita berikan nutrisi. Nutrisi ada banyak, NPK cair, KCl cair, atau sejenisnya. Disemprotkan. Kemudian biarkan kering sampai padi tersebut kering total, bahkan kita bisa menginjaknya. Kaki kita tidak ada yang tenggelam. Nah, setelah dilakukan seperti itu, baru kita
sambil melakukan pencegahan. 5 hari sekali melaksanakan penyemprotan jika sudah parah seperti ini. Ini adalah contoh yang sudah mengalami parah. Jadi air dibuang. Setelah air dibuang, baru dilakukan pengendalian. Ini yang sudah terkena sangat parah. Jadi himbauan saya, buang air terlebih dahulu sampai kering. Bahkan kita berani menginjak, seperti kita menginjak tanggul ini, tanggul untuk pematang sawah. Setelah dibuang, baru kemudian dibuang. Setelah dibuang airnya, baru kita menggunakan bahan aktif yang berbahan theophanat atau meneopanat, kalau nggak salah, sejenis topsin itu yang digunakan. Kalau semisalkan mau menggunakan bahan yang lain, ada yang kandungannya democonazole, tebuconazole, itu bisa. Kemudian asistrobin juga bisa. Yang penting dilakukan penyemprotan 5 hari sekali jika sudah parah seperti yang sebelumnya, yang terakhir saya videokan, yang saya bilang parah. Itu harus dilakukan memang berangsur-angsur. Kemudian jangan lupa ditambah nutrisi. Contohnya seperti Bomb Flower, Sidagreen, KCL cair, Matahari, NPK cair, dan sejenisnya sebagai nutrisi tambahan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar. Kemudian apa yang mau kita sharing agar kita tidak salah pemahaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam sukses, salam untuk semuanya. Semoga petani kita semakin maju.